Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini tentang pembuatan jurnal untuk sistem atau siklus akuntansi secara sederhana. Pertama adalah jurnal umum. Besar kecilnya perusahaan serta sifat operasi perusahaan berpengaruh terhadap bentuk jurnal yang akan dipergunakan. Ini salah satu bentuk jurnal yang sederhana, ada tanggal, perkiraan dan uraiannya apa, referensinya dari mana, debit atau kreditnya. Berikut ini adalah cara mencatat transaksi dalam jurnal umum. Pertama, tiap halaman jurnal diberi nomor halaman yang akan dipergunakan sebagai referensi. Tahun ini dicatat pada baris paling atas pada lajur kolom tanggal. Cukup sekali saja dilakukan pada tiap jurnal. Ya, jadi tahunnya cuma satu ya, dan bulannya, karena biasanya laporan itu dibuat 1 bulan sekali, jadi hanya tanggalnya saja yang berubah. Nanti kita lihat di contoh. Bulan dicatat di bawah tahun, juga cukup 1 kali saja. Tanggal dicatat adalah tanggal terjadinya transaksi. Kalau tidak ada transaksi berarti diloncat saja. Perkiraan yang didebat harus dicatat lebih dahulu dan jumlah uang dicatat di lajur debit. Perkiraan yang dikredit harus dicatat di bawah perkiraan yang debit. Bila perlu, uraian singkat dapat dicatat di bawah perkiraan yang kredit. Ini cara menjurnal. Bila harta bertambah, maka perkiraan harta dibakukan menjadi debit. Bila harta berkurang, maka perkiraan harta akan dibakukan menjadi kredit. Ya. Bila kewajiban bertambah, kewajiban itu seperti misalnya pembayaran, bayar listrik, bayar utang dan lain-lain, maka perkiraan kewajiban dilakukan di sebelah kredit. Bila kewajiban berkurang, maka perkiraan kewajiban akan dilakukan di sebelah debit. Bila modal bertambah, maka perkiraan kewajiban akan dilakukan sebelah kredit. Bila modal berkurang, maka perkiraan akan dilakukan sebelah debit. Bila price bertambah, price itu adalah modal, maka perkiraan price akan dilakukan sebelah debit. Bila beban bertambah, maka perkiraan beban akan dilakukan sebelah debit. Bila pendapatan bertambah, maka perkiraan pendapatan akan dibukukan sebelah kredit. Oke, nanti kita akan lihat contohnya untuk lebih jelasnya. Oke, contohnya adalah ini. Pertama, tanggal 3 Juli 2020, lihat ya, Dr. Ajahra menanamkan uangnya sebesar 50 juta dalam usaha praktek dokter. Dilihat dari di sebelah gambar sampingnya adalah tanggal 3, berarti uang kasnya bertambah karena untuk menanamkan modal, jadi masuk uang kasnya. Ya, modal dari Ajahra berarti kredit. Ya, kita ada 50 di sini tulisannya 50.000 karena di bawah 1/1000. Jadi 003-nya tidak ditulis semuanya. Oke, jadi kasnya karena bertambah jadi debit, modal dari Ajahra berarti kredit. Yang tanggal 5, lihat, tanggal 5 Juli membeli peralatan kedokteran dari CV Pesona Medika seharga 10.500.000. Ya, berarti kan masuk ya, jadi debit 10.500.000. 3 juta dibayar cash. Jadi cashnya berkurang 3 juta karena untuk bayar peralatan praktek. Sisanya hutang dagang, jadi saya masih di hutang. Selanjutnya, tanggal 7 Juli 2020 membeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 550.000. Berarti perlengkapan kantornya bertambah, jadi dia debit masuk 550.000. Kasnya 550.000 berkurang untuk membeli perlengkapan. Selanjutnya tanggal 9 beban sewa kantor
Ya kita bayar sewa tempat, sewa kantor, berarti kas kita berkurang karena untuk membayar sewa, beban sewa kita berarti debit 1 juta ya, karena kas kita berkurang. Oke, ini adalah contoh transaksi yang sederhana sekali. Kalau ada yang kurang ngerti nanti boleh tanyakan. Oke, jadi ingat ya, 1:1000 perbandingannya. Misalnya 50.000, ini kan harusnya 50 juta misalnya, tapi ditulisnya cuma 50.000 karena nolnya dianggap sudah ada, jadi 1:1000 ya. Jadi 003 nya nggak usah ditulis semua. Ini masukkan ke dalam buku besar. Buku besar berarti dirincikan per per transaksi. Misalnya kas, yang kas dikumpulin apa aja kas yang debit hanya pada tanggal 3 saja. Lihat tanggal 3 saja debit kas, yang lainnya adalah dikredit sisanya. Tanggal 5 kasnya dikredit, tanggal 7 kasnya dikredit, tanggal 9 kasnya dikredit, tanggal 3 saja yang di debit ya. Kita rincikan seperti itu. Selanjutnya adalah peralatan praktek. Lihat di peralatan praktek ada di debit 10.500.000 tanggal 5. Kita tulis lagi tanggal 5 10.500.000 debit. Oke. Selanjutnya adalah buku besarnya hutang dagang. Karena tadi kan bayarnya masih sisanya tuh masih ada yang harus dibayar atau masih dihutang. Kan 3 jutanya cash, 7.500.000-nya adalah di hutang. Jadi maksudnya di kredit tanggal 5 tadi yang ini. Ya, tanggal 5 hutang dagang 7.500.000 tanggal 5-nya. Oke, selanjutnya perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor di sini ke debit karena perlengkapan kantornya bertambah. Ya, kasnya berkurang tapi perlengkapan kantornya bertambah. Jadi masukin di debit. Ini ya, sewanya itu bertambah. Jadi yang kasnya itu yang berkurang adalah 1 juta itu. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas. Nanti setelahnya di latihan soal kalian kerjakan. Oke, nanti kita bahas di Zoom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.